Hai semua, nama saya Ega dan selamat datang di Alphaland TV di segmen Tengah Malam Challenge. Di episode Tengah Malam Challenge kali ini saya ingin membahas tentang metode hukuman mati yang paling sadis yang pernah ada di dunia. Sebelum kita masuk ke videonya, biasa kita bumper dulu. Yang pertama, scapism. Scapism ini adalah sebuah hukuman mati yang diterapkan oleh Persia kuno, tepatnya di sekitaran 500 sebelum Masehi. Jadi, orang atau tersangka atau terdakwa yang dinyatakan bersalah, dia akan ditelanjangi. Kemudian setelah dia ditelanjangi, dia diikat di sebuah kayu yang agak besar seukuran tubuhnya. Kemudian dia dibiarkan di sungai, mengambang di sungai gitu ya. Nah, sementara dia mengambang di sungai, dia dipaksa minum susu dan madu secara terus-menerus. Susu, madu, susu, madu, susu, madu secara terus-menerus. Hingga dia mengalami yang namanya diare parah. Selain diare yang parah, tubuh korban akan dilumuri oleh madu agar tubuh korban itu dihinggapi oleh serangga-serangga. Tujuannya untuk menarik serangga. Nah, secara teknis, kematian yang disebabkan oleh scapism ini dikarenakan yang pertama, kombinasi gangren. Gangren itu adalah infeksi jaringan tubuh yang parah. Yang kedua, dikarenakan infeksi karena kotoran dan muntahannya sendiri. Yang ketiga, karena sengatan matahari. Biasanya korban akan meninggal kurang lebih 17 hari selama masa scapism. Jadi bayangkan ya, 17 hari mengapung, mengalami infeksi akibat gangren, infeksi karena diare dan muntahan sendiri dan sengatan matahari, belum lagi digigitin serangga. Yang kedua, direbus hidup-hidup. Hukuman mati yang berikutnya ini berasal dari era pertengahan. Pada zaman dahulu, orang-orang memang sangat suka menghukum orang yang bersalah dengan cara direbus hidup-hidup. Kejahatan yang dilakukan pun bermacam-macam, mulai pembunuhan, pemerkosaan, hingga pemalsuan uang. Merebus orang hidup-hidup adalah hukuman mati yang sangat menyiksa. Pasalnya, hukuman mati ini tidak membunuh secara instan, namun perlahan-lahan. Hal pertama yang dirasakan korban adalah yang pertama itu shock, yang kedua adalah hancurnya kulit lapisan demi lapisan, yang ketiga hancurnya jaringan lemak, dan yang keempat sisa dari tulang belulang mereka. Biasanya metode eksekusi ini menggunakan air, wine, dan yang paling parah adalah timah cair. Hukuman rebus ini terakhir dilakukan di negara Uzbekistan tahun 2002. Yang ketiga, Mazatello. Mazatello adalah sebuah metode hukuman mati yang diterapkan di Papal States. Papal States ini adalah sebuah wilayah di negara Italia. Masyarakat biasa menggunakan metode ini untuk menghukum mati para pendosa gereja dengan menggunakan palu kayu yang besar. Nah, palu yang sangat besar tadi dihantamkan ke kepala terdakwa, tapi setelah hantaman pertama, terdakwa banyak yang tidak mati alias sekarat gitu. Nah, sementara mereka itu sekarat, para eksekutor atau algojo ini mulai menggorok leher terdakwa hingga meninggal. Hukuman ini memang bertujuan untuk menyiksa dan menghukum orang lain agar tidak melakukan dosa-dosa yang baru. Yang keempat, The Blood Eagle. The Blood Eagle ini adalah sebuah metode eksekusi yang biasa dilakukan oleh prajurit Norse kuno. Norse kuno itu adalah prajurit
yang zaman dulu di daerah Jerman Utara. The Blood Eagle ini nggak ada hubungannya sama elang. Lalu, kenapa dinamakan Blood Eagle? Ini dia penjelasannya. Jadi, tubuh si terdakwa ini akan dibuat mirip seperti elang. Ya nggak elang banget sih, mungkin dia dibentuk kayak sayap gitu. Nah, caranya adalah si terdakwa itu punggungnya akan dibuka. Nah, kemudian punggung yang tadi terbuka itu, tulang rusuknya dipatahkan hingga mencuat keluar hingga membentuk sebuah sayap. Nah, dari situ sang eksekutor menaburi garam di sekitaran paru-paru mereka yang terdakwa ini. Kematian dari metode The Blood Eagle ini membutuhkan waktu beberapa hari. Penyebab kematian dari korban adalah kekurangan darah, kekurangan oksigen, dan menahan rasa sakit yang luar biasa hingga di ujung ajalnya. Yang kelima, Catherine Wheel. Catherine Wheel ini biasa disebut juga dengan breaking wheel. Metode hukuman ini dilakukan oleh orang-orang Jerman pada era pertengahan. Cara hukuman ini adalah tubuh si terdakwa akan ditaruh di sebuah roda yang besar, kemudian rodanya itu berputar berkali-kali tanpa henti sambil dipukulin dan dipecutin oleh algojo sampai mereka meninggal. Dan lebih parahnya lagi, hukuman ini disaksikan oleh keramaian, halayak, dan yang paling parah adalah disaksikan oleh anak kecil. Ya, mungkin tujuannya adalah untuk membibit dan mendoktrin anak-anak agar anak-anak tidak berani melakukan kejahatan ketika mereka remaja atau mereka besar. Mungkin itu tujuan mereka. Ya, itu tadi dia 5 metode hukuman mati yang paling sadis di dunia, bagian yang pertama. Bagian yang kedua akan saya lanjutkan beberapa hari. So, jangan lupa untuk subscribe agar nggak ketinggalan bagian keduanya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe lah pokoknya. Terakhir, nama saya Ega. Sampai jumpa di bagian kedua dan selamat malam dan selamat beristirahat. Bye.